Gelombang PHK yang melanda industri tekstil dan startup digital Indonesia membuat pekerjanya terpaksa kehilangan pekerjaan. Namun pekerja yang terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek dipastikan mendapat perlindungan sosial melalui program Jaminan Hari Tua atau JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Lantas, bagaimana pekerja dapat memanfaatkan program tersebut? Telah bergabung melalui sambungan Zoom Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jam Sostek, Oni Marbun. Bu Oni, gelombang PHK melanda pekerja startup maupun garmen. Apakah mulai terjadi kenaikan pencairan JHT, Bu? Selamat siang, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan maraknya PHK yang terjadi baru-baru ini, memang benar sudah terjadi kenaikan klaim. Namun BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, kami menganut customer centric culture. Artinya, kami itu berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta, Mbak. Jadi mulai dari informasi, pendaftaran, menjadi peserta hingga saat peserta menerima hak manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaannya demi mewujudkan customer experience yang terbaik dari kami. Begitu. Baik, Mbak, tadi terjadi kenaikan pencairan JHT. Bagaimana sebenarnya realisasi pencairan JHT ini pada periode Januari sampai Oktober 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, Mbak? Oke, baik. Jadi menurut data, sampai Oktober 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim JHT kepada kira-kira 2,8 juta pekerja, Mbak. Jadi dengan total nominal mencapai sekitar 36 triliun, di mana 29% klaim JHT tersebut disebabkan oleh PHK yang dialami oleh peserta. Jadi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah klaim JHT tersebut meningkat sekitar 39,68%. Begitu. Baik, kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi pada tahun Iya, betul. 2022 ya, terkait Benar. dengan adanya PHK di perusahaan startup maupun garmen dan juga beberapa industri lainnya di tengah tantangan ekonomi global. Apakah tingkat kedisiplinan perusahaan dalam membayar JHT ini akan mempengaruhi besaran manfaat yang akan diterima oleh pekerja? Tentu saja. Jadi kedisiplinan membayar JHT oleh perusahaan itu akan sangat mempengaruhi besaran JHT yang diterima oleh pekerja. Misalnya terutama pada kedisiplinan melaporkan gaji atau upah pekerja yang sesuai. Jadi karena masih terdapat banyak laporan mengenai gaji pegawai atau oleh pemberi kerja dengan nominal di bawah gaji yang sebenarnya, itu sangat menyulitkan sebenarnya gitu. Jadi terkait dengan JHT ini kalau kita lihat sumber pembiayaannya tuh sebenarnya terdapat sharing cost ya, Mbak. Jadi di mana perusahaan membayarkan sekitar 3,7% dan tenaga kerja 2%. Jadi ada semacam sharing di sini. Sehingga nominal gaji yang dilaporkan perusahaan akan mempengaruhi jumlah JHT yang nantinya diterima oleh pekerja. Oke, Gitu. baik. Bu Oni, apakah pekerja yang terkena PHK ini dapat mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan sebagai fasilitas dari BP Jam Sostek ini dan bagaimana Bu prosedurnya? Baik, jadi kepada peserta yang mengalami PHK, jangan khawatir, terdapat program JKP. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu ya, program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan itu berlaku otomatis atau serta-merta. Jadi apabila persyaratannya dipenuhi. Jadi persyaratannya itu adalah antara lain WNI tentunya ya, lalu terdaftar sebelum usia 54 tahun dan pekerja pada perusahaan skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program kami, JKK, JKM, JHT, dan JP. Jadi kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Lalu pekerja juga yang terdaftar pada perusahaan misalnya yang lebih kecil, skala kecil dan mikro yang sudah mengikuti minimal 3 program, Mbak. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dan terakhir, harus terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program JKN dari BPJS Kesehatan. Oke, Begitu. baik. Bu Oni, bagaimana prosedurnya jika ingin mengklaim JKP ini? Apakah langsung ketika mendapatkan PHK ini langsung ada pencairan dari BP Jam Sostek atau perlu ada prosedur tersendiri, Bu Oni? Oke, sebelum prosedurnya saya tambahkan sedikit ya, dari manfaat itu apa yang akan didapat oleh JKP, mungkin nanti peserta atau pekerja bertanya. Yang paling penting, Mbak, manfaat itu yang didapat tidak hanya uang tunai,
Jadi kami sudah memikirkan end to end. Artinya manfaat uang tunai tentu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua itu yang paling penting, manfaat akses informasi pasar kerja. Artinya begini, ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya, berkolaborasi sama kami. Manfaat akses informasi pasar kerja berikutnya. Jadi yang sudah terkena PHK itu masih ada harapan. Jadi kita bina, kita temani atau fasilitasi. Yang ketiga yang paling penting adalah manfaat pelatihan kerja. Ini pun diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi manfaat ini diberikan kepada peserta penerima upah yang terdaftar dalam program JKP dan mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK dan dibuktikan dengan laporan PHK dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi untuk realisasi pencairannya itu memang syaratnya paling sedikit masa iurnya paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling tidak 6 bulan berturut-turut sebelum terjadinya PHK. Jadi kalau yang mungkin lupa pembayaran iuran mungkin agak susah ya. Jadi ini adalah syarat-syaratnya dan ada pengakhiran hubungan kerja. Jadi peserta juga ingin bekerja kembali. Jadi memang di sini kami melihat bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja kami sama-sama memfasilitasi teman-teman atau peserta yang memang mengalami PHK begitu. Baik, Bu Oni, hingga bulan Oktober 2022 kemarin, bagaimana realisasi pencairan jaminan kehilangan pekerjaan ini? Apakah terjadi kenaikan dibanding dengan periode yang sama tahun lalu? Sampai sejauh ini untuk manfaat uang tunai pada program JKP tercatat di data bulan Oktober 2022 itu telah diberikan kepada 6.872 peserta, Mbak. Jadi peserta dengan total kira-kira manfaatnya secara akumulasi sekitar 25 miliar. Manfaat JKP baru diberikan tahun ini sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun yang lalu layaknya program JHT. Nah, jadi memang itu kira-kira data yang kami dapatkan sampai Oktober 2022. Baik, Bu Oni, kalau boleh tahu ini berapa besar Bu jaminan tunai yang diberikan dari program JKP tersebut? Manfaat tunai maksud kami, Bu. Yang sudah kami berikan itu kira-kira ya sekitar 25% dari gaji tetap. Ya. Oke, 25% dari gaji tetap setiap bulan, Bu. Dan setiap bulan ya, jadi 45% selama 3 bulan. Oke, baik Bu. Apakah dengan banyaknya PHK ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah kepesertaan BP Jam Sostek dan bagaimana penanganannya, Bu? Mungkin cara melihatnya bisa lebih secara kontekstual ya. Overall PHK tentunya akan berdampak pada jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Namun melihat tren yang ada, Mbak, pekerja yang terdampak PHK oleh perusahaan itu biasanya mereka akan kembali bekerja atau ingin kembali bekerja di perusahaan lain atau nantinya bekerja sebagai pekerja mandiri atau yang kami sebut bukan penerima upah atau BPU. Jadi para pekerja PU atau penerima upah yang tadinya terkena PHK tidak perlu cemas karena kami akan memberikan pelayanan JHT, Jaminan Hari Tua, dan JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dan jika beralih profesi menjadi pekerja mandiri atau bukan penerima upah, ya BPU, kami mengajak mereka untuk mulai mendaftarkan diri. Karena kebetulan kami baru saja melaunching kampanye kami untuk pekerja BPU atau mandiri yang kami sebut kampanye kerja keras bebas cemas, di mana semua pekerja apapun profesinya, baik itu formal, baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, semuanya itu bisa menjadi peserta BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita berharap dan yakin jumlah kepesertaan BP Jam Sostek terus akan meningkat. Baik, apakah ada upaya khusus yang dilakukan oleh BP Jam Sostek, Bu, untuk menambah kepesertaan dan berapa target penambahan kepesertaan di tahun 2022 atau 2023 mendatang? Baik, jadi salah satu pilar strategis kami di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu tentunya meningkatkan kepesertaan ya, antara lain dengan cara bagaimana kami terus secara masif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja tentang program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena yang tadi sudah kita sebutkan, program-program itu didesain secara khusus untuk membantu dan memberikan artinya supaya pekerja tidak cemas ya. Makanya kampanye kami disebut kerja keras, Anda bekerja keras, bebas cemas,
kami yang menanggung cemasnya. Jadi berkolaborasi tentu dengan stakeholder. Kami tidak bisa melakukan ini sendiri, Mbak. Jadi kami bekerja sama dengan kementerian, serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan juga dengan perbankan, fintech, dan sebagainya. Karena ini memang mencakup keseluruhan pekerja seluruh Indonesia. Jadi supaya fasilitas dan program yang kita berikan terus berkembang. Lalu Baik. tantangan kami ke depan memang akan lebih banyak dari segmen pekerja non formal alias pekerja bukan penerima upah. Oke. Jadi dikarenakan jumlahnya banyak namun yang terlindungi saat ini masih sangat kecil, masih 5 juta pekerja. Jadi secara keseluruhan target peserta aktif kami itu kira-kira sekitar 37-38 juta pekerja dan sebanyak 70 juta pekerja di tahun 2026. Baik, Bu. Demikian, Mbak. Terkait dengan upaya untuk menggait para pekerja informal ini, apakah sudah ada langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh BP Jam Sostek? Misalkan kalau kita lihat kan marak sekali ojek online yang saat ini mungkin belum memiliki BP Jam Sostek nih. Apakah sudah bekerja dengan institusi atau perusahaan yang memfasilitasi ojek online tersebut, Bu? Oke, jadi seperti yang saya sebut sebelumnya, jadi kita memang tidak mungkin menjalani ini sendiri, jadi kita bekerja sama berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, artinya memang selain kementerian, serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi, pengusaha, dan sebagainya, dengan komunitas, ataupun contohnya dengan ojol ya, ojek online, kita juga sudah mulai bekerja sama, dan memang sebagian besar sudah terlindungi, memang masih ada PR kami untuk terus memperbesar coverage kepesertaan ini, namun kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami perlu support dari seluruh stakeholder, termasuk bukan hanya kementerian maupun SPSB, tapi juga pihak swasta lainnya. Baik, terima kasih Ibu Oni Marbun sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis BN Channel. Sukses sehat selalu, Bu. Selamat kembali Makasih, beraktivitas. Mbak.